Medan, petugas Satnarkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 35 kg sabu yang berasal dari Malaysia. 35 kg sabu disita petugas Satnarkoba Polrestabes Medan dari dua daerah berbeda di Sumatera Utara, yakni pertama di kota Medan dan kedua di kota Tanjung Balai. Proses awal pengungkapan berlangsung di salah satu hotel yang ada di kota Medan dengan barang bukti sabu seberat 5 kg. Dari kasus ini, polisi kemudian mendalami dengan menangkap satu tersangka lagi di kota Tanjung Balai dan mendapatkan 30 kg sabu yang diduga kuat berasal dari Malaysia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Stefani Pandia di sana dan juga Irjen Martuani Sormin Kapolda Sumatera Utara. Selamat siang, bagaimana informasi terkini terkait dengan sabu sebanyak itu bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana kronologisnya di sana, Stefani? Reja dan juga saudara, selamat siang. Betul sekali, ini tadi pihak dari Kepolisian Sumatera Utara ini sudah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu ini sebanyak 35 kg yang diduga berasal dari Malaysia. Tadi di pihak Kepolisian Sumatera Utara memang sudah melakukan press release, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin. Selamat siang Pak, bisa dijelaskan bagaimana awal mula dari penangkapan sabu sebanyak ini Pak bisa masuk ke Indonesia? Terima kasih. Ini semua awalnya adalah dari informasi yang dari masyarakat dilaporkan ke Polrestabes Medan. Maka dengan keterangan yang diberikan oleh masyarakat, anggota kami mengembangkan dan melakukan penindakan pada tanggal 21 Mei 2020 di sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Dan barang bukti kami tindak, kami sita dari tangan tersangka yang masih hidup dengan inisial H seberat 5 kg sabu. Dan kita dari kemasannya adalah kemasan bentuk teh, aluminium foil. Kita pastikan ini barang dari China. Kemudian kepada tersangka ini dilakukan pengembangan. Makanya saudara-saudara bisa lihat bahwa tersangka ini juga kami perlakukan dengan manusiawi, karena dia kooperatif. Kita dapatlah salah satu informasi yang sangat berharga, bahwa ada jaringan sindikat dia yang masih memiliki sabu. Maka tim Reserse Polrestabes Medan berangkat ke Tanjung Balai. Pada tanggal 31 Mei 2020 dilakukanlah penindakan di sebuah rumah di Jalan Sungai Apung Asahan, Tanjung Balai, dengan tersangka inisialnya DS. Karena tersangka tidak kooperatif dan bahkan mengancam keselamatan petugas, maka sebagaimana prosedur tetap dalam penindakan mengancam keselamatan petugas dan orang lain, maka diterapkan prosedur tetap, tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur. Dan hari ini jenazah DS ada di rumah sakit untuk kita otopsi, dan setelah ini akan kita serahkan kepada keluarganya. Barang bukti yang kita sita dari kediaman DS sebanyak 30 kg, dan barusan kita buktikan bahwa ini adalah sabu MDMA. Dan ini pasti kita pastikan dari Malaysia. Lewat sungai. Mungkin dengan kapal-kapal kecil dari Malaysia. Pak, berarti jalur penyebaran ini diduga dari kapal-kapal ini menuju ke Indonesia. Menurut dari pengembangan dari pihak kepolisian sendiri, Pak, apakah ada tersangka lain selain daripada dua tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sendiri, Pak? Nanti dengan perangkat yang kami miliki akan coba kami kembangkan dari semua yang kita lakukan penyitaan dari kediaman DS. Ini Pak, mungkin kan memang kita sangat berseberangan dengan Malaysia karena kita Kota Medan ini merupakan pintu gerbang masuk. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi? Terima kasih. Secara tradisional garis pantai kami sangat panjang, mulai dari Besitang sampai dengan Rokan Hilir di Pekanbaru. Dan ini semua adalah perairan-perairan yang bisa diseberangi dengan kapal-kapal kecil, speedboat dari Malaysia. Dan jarak tempuhnya tidak lebih dari 4,5 sampai 5 jam. Inilah yang membuat masalah semakin rumit. Apa yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu menggalang kerjasama dengan nelayan setempat, kemudian dengan satuan perairan dari Lamtamal Medan, kita juga koordinasi
untuk mengamankan perairan kita dari bentuk penyalahgunaan narkotika. Baik Pak, untuk tersangka yang masih hidup nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kita akan teruskan ini ke jaksa penuntut umum, kita terapkan pasal 114 jungto pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terakhir Pak, pesan untuk warga Sumatera Utara ini Pak terkait dengan narkoba yang masih marak juga di Sumatera Utara. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita melindungi anak-anak kita, melindungi generasi muda Sumatera Utara dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Apabila masyarakat mengetahui ada informasi tentang transaksi atau orang yang membawa tanpa hak, supaya melapor kepada kepolisian dimanapun Anda berada. Identitas saudara akan kami rahasiakan dan kami akan lindungi saksi yang memberikan informasi. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan saudara dan juga Reza, demikian tadi hasil wawancara saya dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin yang mengatakan bahwa memang tadi tersangka ini diamankan di 2 tempat, dan untuk tersangka sendiri ada 1 yang masih hidup dan 1 ditembak mati oleh pihak kepolisian. Ini dikarenakan tersangka tersebut membahayakan pihak kepolisian. Demikian dapat saya laporkan, Reza. Saya kembalikan ke Anda di studio. Stephanie Pandia melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.